sepertimu. Wow, dapat mobil mewah. Haina, nanti mama masakin makanan enak setiap hari. Hah, dapat uang banyak. Kita bagi 2 juta. Haina, mama sayang denganmu. Ganti mama aja deh. Hah, tidak. Bakso, bakso, bakso. Wah, ada tukang bakso. Mang, beli mang. Beli berapa, Dek? 1 porsi aja. Oke, siap. Tambah lagi, Mang, 5 porsi. Oke, siap. Kenyangnya. Nggak mau pulang. Pak, orang itu kenapa? Itu pasien kami yang kabur, Dek. Pasien apa, Pak? Pasien sakit jiwa. Video kita dicuri. Apa? Banyak sekali ini. Aku tidak ikhlas. Saatnya curi konten. Hah? Tanganku hilang. Ini tidak masalah. Aku masih punya kaki. Hahaha. Aku masih bisa curi konten Haina. Hahaha. Lanjut download video Haina. Hah? Kakiku hilang. Apa salahku? Kamu tidak takut aku? Aku sangat menakutkan. Kamu hantu? Gak percaya. Nyalakan lampunya. Mukamu sangat menakutkan. Serem sekali. Benarkah? Apa ini? Oh, ini serem. Berhasil diusir. Ada seorang murid cewek yang diam-diam ngelahirin dong guys di sekolah. Ketahuan sama sahabatnya nih. Tapi cewek ini minta tolong supaya semuanya dirahasiain. Gak boleh ada yang tahu kalau dia ngelahirin di sekolah. Bakal kacau kan? Dia bisa malu. Sahabatnya yang baik dan polos ini mau aja nih ya disuruh bantuin, disuruh ngebawa bayi itu pergi. Sementara cewek ini berusaha ngebersihin bukti-bukti kalau sebenarnya dia abis ngelahirin di kelas itu. Sialnya teman-temannya yang lain keburu muncul guys. Mereka langsung curiga dong. Jahat banget. Cewek yang abis ngelahirin ini malah bohong ke temen-temennya. Dia justru bilang cewek tadi yang abis ngelahirin dan sekarang kabur. Setelahnya ya cewek yang baik ini justru jadi dibenci orang-orang, dikatain, bahkan jadi dikeluarin dari sekolah. Dia udah jujur ngasih tahu kalau yang ngelahirin tuh bukan dia, tapi gak ada yang percaya. Ibu ini melahirkan seorang bayi yang berukuran besar. Pas bayi itu berumur 1 tahun, badannya udah setinggi orang tuanya. Dan saat usia 5 tahun, tinggi bocil itu udah mencapai 5 meter. Karena itu, setiap hari dia cuma di rumah gak dibolehin keluar buat main. Ibunya takut kalau anaknya dibully oleh temennya. Sekarang bocil itu udah tumbuh dewasa. Karena badannya makin besar, rumah yang mereka tinggali udah gak muat lagi. Terus orang tuanya mutusin bikinin rumah yang lebih besar buat anaknya itu. Di tempat yang baru ini, si bocil bisa lebih nyaman melakukan aktivitasnya. Tapi karena bosen, malam-malam dia nyamar jadi pohon terus keluar rumah. Di sana dia lihat banyak anak-anak muda yang lagi nongkrong. Tiba-tiba ada cowok yang mau pipis di deket pohon. Jadi bocil raksasa ini mundur dan cowok itu jadi ketakutan. Tapi semenjak itu mereka jadi berteman. Cowok-cowok tadi diajak mampir ke rumah bocil raksasa ini. Mereka terkejut lihat rumahnya yang besar. Bocil raksasa ini seneng banget karena akhirnya sekarang dia punya teman yang bisa diajak main. Lepasin gak? Lo yang lepasin dia. Woi, lepasin gak? Gue mau ke kelas. Bisa gak jangan deketin cewek gue? Lo kali, jangan dekat-dekat. Hei, cewek gue, woi! Contoh, bapaknya Dedi, ibunya Novi, anaknya jadi Devi. Tapi kasihan yang bapaknya Basuki, iungnya Kokom, anaknya Baskom. Yuta, jangan langsung dimakan. Ditawarin dulu tante karingnya. Oh iya ya, Yuta lupa. Tante Molin, ayo makan. Iya, kamu makan aja ya Yuta. Yuta anak pinter. Ma, Yuta kenapa? Kecapean ya? Mama gendong. Kita duduk di atas ya Mama. Oke. Atas aja deh. Mama minum. Yuta haus Mama. Nanti ya, Mama masih ngantuk. Dek, ini buat kamu. Om kasih gratis. Wah, makasih ya Om ganteng. Sama-sama. Mama minum.
Bukannya barusan ku kasih minum ya? Yuta mau minum. Ya udah, ayo sini Nenen. Oh, ternyata minta nyusu. Oh iya, hampir aja lupa. Om, ayo minum. Aduh, maaf ya bang, anakku cuma bertatak rama aja. Ah iya, nggak apa-apa. Kania adalah hantu, tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Suatu hari si Fadli terlambat masuk kelas. Karena itu Fadli dihukum di depan kelas 10 menit. Hantu Kania tertawa melihatnya merasa terhibur sama si Fadli. Lama-lama hantu Kania jadi suka sama si Fadli. Lalu dia menaruh surat cinta di lacinya si Fadli. Suratnya ngajak ketemuan di seberang sekolah. Fadli pun ke seberang sekolah. Dan Fadli melihat si Kania ternyata cantik sekali. Mereka pun kenalan. Menurut kalian, kenapa si Fadli bisa melihat si Kania? Coba komen. Gak kaget, gak kaget. Gak kaget, gak kaget. Gak kaget, gak kaget. Nih, Alita, Mami masih kaget kalau pakai ini. Dua tiga, Upin Ipin botak. Jangan teriak nanti anak kita bangun. Di suatu malam obrolan Pocong dan Jurik. Gimana ceritanya sih lu bisa jadi pocong? Jadi gini ceritanya, waktu itu lampu jalan udah merah ya, gua nyebrang aja dong kan aman. Masih aja gua ditabrak. Kalau lu kenapa bisa jadi Jurik? Kalau gua kejadiannya waktu itu ada yang nelpon gua lagi nyetir, gua nggak sadar di depan ada orang. Gua nabrak orang, terus gua dikeroyok sama warga. Berarti gara-gara lu gua jadi pocong. Tiga bocah main petak umpet. Si Nadine sembunyi di arah jalan. Si Sadam punya tempat rahasia. Kini Dido saatnya mencari mereka. Dido tahu di mana si Nadine. Lalu Dido pun mengagetkan si Nadine hingga Nadine lemas. Si Dido tertawa, begitu juga si Nadine. Dari situ Dido dan Nadine semakin akrab. Mereka makan bareng dan main bareng setiap harinya sampai mereka dewasa. Lalu mereka menikah. Saat makan bersama mereka teringat sesuatu bahwa mereka lupa sama si Sadam. Mereka pun mencari si Sadam di tempat persembunyiannya. Gimana bagus banget kan tempat persembunyian gua, sampai lu lama nyarinya. Syifa, anakku, minum susu dulu ya, nak. Baru itu kita main. Enggak mau, Ma. Syifa maunya digendong sama Mama. Sehat-sehat ya, anakku. Syifa emang anaknya manja. Mama, jangan kemana-mana ya, Ma. Tungguin Syifa ya, Ma. Syifa kan sudah besar. Syifa harus mandiri. Mama harus pulang ke rumah. Tapi, Ma, Syifa maunya sama Mama terus. Mama, Syifa ada kejutan sama Mama. Kenapa, nak? Mama nggak sabar mendengarnya. Syifa, Ma, lulus sekolah dan diterima kerja di kantor. Mama terharu, nak. Semoga bisa sukses ya, nak. Besar sekali rumah kamu, nak. Mama akan tinggal bersama kami. Syifa, anakku, Mama bangga sama kalian. Mama, makasih, Ma, sudah rawat Syifa sampai besar. Teman-teman, aku boleh ikutan? Gak boleh. Kenapa? Ini khusus yang punya rambut. Ya udah sebentar. Teman-teman, kalau sekarang boleh ikutan gak? Gak boleh. Kenapa? Rambutnya harus berwarna. Ya udah sebentar. Teman-teman, kalau sekarang gimana? Masih gak boleh. Kenapa? Harus pakai baju. Ya udah sebentar. Teman-teman, loh kok sepi? Acaranya udahan. Akhirnya. Akhirnya apa? Akhirnya aku menemukan duniaku, Ma. Duniaku apa sih? Ayo sini, Ma, ikut. Tuh, lihat, Ma. Halo, Mama. Kalian siapa? Kok panggil saya Mama? Kata si botak, anggap aja Mama sendiri. Botak? Iya, Ma. Bukan kalian.